Men. Hari ini kita bertemu lagi, men. Kita akan membahas tentang mesianik ini. Seharusnya kalau dari teorinya, harusnya mudah sekali untuk disebarkan. Bukan sebarkan. Ini mata gue mau buta ini. Bukan gue langsung lampu, matanya bisa buta. Mudah sekali sebenarnya untuk dipaparkan. Intinya, sebenarnya kenapa ini orang bisa tahu tapi kayak biasa aja gitu, nggak berpikir untuk itu sebuah kebutuhan gitu. Ya mungkin alasannya ya karena mungkin orang nyangka itu adalah teologi baru gitu. Jadi kayak ini mah aliran baru aja gitu, teologi aja gitu. Jadi kayak mungkin itu yang membuat nggak terkenal apa sih, nggak bisa mudah untuk apa namanya sih, menyebar ya gitu. Gimana? Nah kalian sendiri juga, kita kan pasti juga pernah ngalamin, kita kan pertama kali masuk kan. Ketika kita pertama kali masuk, ya mungkin beda-beda. Kalau gue secara pribadi sih udah tahu apa itu mesianik dulunya. Meskipun nggak tahu itu apa, tapi tahu udah ada. Nah, kalian sendiri gimana? Ayo. Kalau gue tahu sih udah tahu bang, mesianik. Ya, tapi tahu sedikit bisa 1% dari semua pengetahuan di bumi ini. Karena itu kan pas lo ke Israel kan ngomong kan pas pulang, yang pulang ada kipas dan baju praju itu. Terus lo ngomong tentang Mesias, pokoknya mah mesianik. Apa ya? Gue tahu sih mesianik sedikit banget, dan tapi di masa itu gue sama sekali nggak tahu di Indonesia ada gitu. Tapi pernah ke satu toko kaset waktu itu, masih kaset dan CD, ada satu rak isinya kumpulan lagu mesianik atasnya tuh gitu. Oh berarti di Indonesia ada. Cuma gue mikir paling juga dikit banget gitu. Tapi waktu itu lo mikirnya itu apa? Mikirnya ya, gue sih nggak mikir sesat. Cuma enggak sih, nggak mikir gitu. Cuman mikir ya mungkin itu Kristen tapi dari Israel gitu. Padahal semua Kristen juga dari Israel. Iya. Iya sih, benar, sama. Tapi mungkin orang Israel yang percaya sama Yesus gitu kan, cuma mikirnya gitu doang. Dan buat di Indonesia sendiri gue nggak tahu ada atau enggaknya. Terus waktu pertama kali masuk, lu mikirnya apa? Pertama kali akhirnya masuk ke mesianik gitu. Maksudnya, enggak, pendapat lu tuh waktu masuk tuh, wow-nya tuh di sisi mana gitu? W-O-W, tapi sebelum itu mendingan nanya Spike dulu kali ya? Apa gimana? Iya. Nah, Lik, ya, gimana Lik? Karena saya dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja maksudnya. Maksudnya yang luar biasa gimana? Ya, bukan nggak ada latar belakang rohani gitu maksudnya. Ya. Kira kamu udah kerajaan, Lik? Kerajaan berang-berang kan? Berang-berang. Sorry, Lik ya. Nggak, justru pertama tahu mesianik di sini. Sebelumnya nggak pernah sih. Cuma pasti kan di jalan-jalan koko juga pasti ada teman-teman yang kirimkan ke 10 teman SMS gitu kan. Itu teh ada yang ngirim teh apa sih? Kayak ceritanya aku teh Yesus gitu. Nah, ngirim pesan bernama Ibrania teh Yeshua Masias. Saya ingetnya cuma ada nama itu doang. Saya cuma mikirnya bahasa Indonesia Yesus, Inggrisnya Jesus, bahasa Ibraninya itu gitu doang. Jadi belum tahu itu ada hubungannya dengan mesianik ya? Iya. Terus waktu setelah akhirnya tahu? Ya. Mikir apa? Kita tapi udah tahu di kita ya, bukan tahu akhirnya di luar, tapi maksudnya setelah akhirnya ya udah pertama tahu. Nyemplung. Ya, nyemplung. Ya. Pas pertama nyemplung mah kayak ya basic lah Kalau sih kayak basic yuk. Oh harus kayak gini gitu doang. Udah. Yang harusnya kayak gini gitu. Tapi kan konotasinya juga bukan yang positif kok gitu. Kayak masa sih ya gitu-gitu lah gitu. Terus waktu akhirnya kamu setuju, kamu amaze-nya di sisi apa gitu? Yang bikin kamu wow, wow gitu. Waktu secara pembahasan aja sih. Yang maksudnya nggak pernah dibahas sebelumnya, tapi di sini tuh dibahas terus. Oh ini sama A sama B hubungannya ini gitu, tujuannya ke sini gitu. Berarti intinya sih kayak ada ayat yang dulu mungkin udah pernah dibaca tapi kayak baru sadar, oh ini tuh ada ternyata ini gitu ya. Iya. Sama kan banyak juga yang bingung kan, apalagi kayak apa yang Paulus bilang kan. Ya. Ternyata artinya sedalam itu gitu. Iya. Bukan cuma sekedar larangan untuk melakukan atau tidak melakukan gitu. Ya kan? Bukan soal penjelasan tentang harus melakukan atau enggak, ternyata lebih dalam lagi gitu. Iya. Jadi kayak si maksudnya teh bisa dipahami gitu. Maksud dari kata-kata itu teh bisa dipahami, jadi itu yang kayak mau mendalami juga jatuhnya nggak sia-sia gitu. Iya. Emang nggak ada, iya udah. Terus? Udah itu aja. Bob, yang amaze, yang membuat lu wow. Sama kali bisa ya bang? Atau setelah masuknya sih? Semua, bebas. Oh, mungkin salah satu yang bikin gue rada amaze mah, yang gue inget ya, sebetulnya kan agak banyak kan, termasuk kan tadi Felix bilang, begitu kan kita juga jadi tahu kan itu awal-awal setan dari mana teh gini, yang gitu-gitu kan. Tadinya kan nggak pernah tahu dan nggak pernah kepikir itu. Tapi ada satu lagi sih yang salah satu yang bikin gue amaze dan baru tahu tentang Yesua adalah sama, bahwa dia adalah Yahudi. Salah satu buktinya teh adalah yang ngomongin tunduk sama orang yang duduk di kursi Musa teh gini, tentang penundukan diri, tentang
Rabi teh Raf, itu artinya besar dan lain-lain. Jadi dari namanya itu kayak baru tahu kan dari Yahudi dengan bahasa Ibrani-nya teh si mesianik teh apa ya, memberikan hati yang baru, itu memberikan pengertian yang baru. Salah satunya itulah susah banget berdebat, nggak tahu mau ngomong ke arah mana. Tapi itu maksudnya yang tentang Rabi itu yang menundukkan diri sih kata gue, yang salah satu yang kata gue mah apa ya, yang paling besar efeknya gitu bagi kehidupan gue mungkin salah satunya itu, karena baru tahu kan jadi murid gitu. Itulah pokoknya perkara yang jadi murid itu tuh. Jadi muridnya kayak gimana, talmidim teh apa? Iya benar. Berarti di sisi intinya sih di sisi penjelasan dari sudut Alkitab itu sendirilah mungkin yang membuat kita kagum gitu ya. Karena kan selama ini bisa dibilang itu berdasarkan siapa kita kan. Bukan berdasarkan siapa Alkitab itu dan siapa penulisnya. Nah, tapi yang membuat kita amazed kadang-kadang di sini itu adalah karena kita bisa mengerti sesuai Alkitab itu sendiri gitu. Jadi gue banyak hal sih bang yang itu apa? Bikin wah ini ternyata beda pisan sama yang gue tahu dulu gitu. Semua tentang hal keagamaan itu ternyata beda pisan, bukan cuma soal itu aja gitu. Terus kayak banyak konteks-konteks yang jenisnya bukan hanya sekedar firman Tuhan kebenaran, tapi kenyataan gitu. Kayak bukti yang membuat kita tuh kayak makin kayaknya nggak mungkin digoda pakai omongan-omongan orang yang kayak cuma sekedar Matius mah kayak apa Injil mah kitabnya nggak ini nggak itu gitu, kayak apa sih gitu. Kalau udah dibandingin dengan pengertian ini tuh kayak nggak ada yang bisa menggoda iman kita gitu. Iya benar. Ya kan? Jadi sebenarnya apa? Ya pokoknya tuh kayak ini teh banyak hal, misalkan di dalam hati kita nih, anggaplah di hati kita ada labirin ya bang. Asik, gua siap-siap aja deh. Terus enggak sih, gampangnya begini. Kayak kita tuh ada hal-hal yang kita nggak tahu tuh, tapi ada hal juga yang kita tahu yang di dalam yang kita tahu apa yang kita tahu aja, misalkan mungkin kelemahan atau ketidaktepatan hidup kita di hadapan Tuhan teh kita itu nggak bisa ubah gitu, misalkan kesombongan dan lain-lain lah kan, itu kan baru yang kita tahu doang kan, nah itu nggak bisa diubah. Nah tapi lewat pengertian ini teh jadi apa Bob tadi sekali lagi Bob? Ya gitu bang, hebatnya teh anehnya itu gitu. Selama ini mungkin gue cuma diam di dalam satu wadah doang gitu bang, di dulu teh nggak tahu ini, kurangnya pengetahuan lah gitu, kurangnya pengetahuan dan di sini tuh dibukain lewat banyak pisan gitu, lewat dari kata-kata, dari konteks, dulu dari iman. Nah jadi hal-hal yang dulu teh gue rasanya teh kayak tidak tersentuh gitu di hati gue teh, kayak nggak bisa gue perbaiki lah gitu. Kenapa ini teh nggak bisa diperbaiki, udah doa udah lain-lain, tapi di sini justru dengan pengertian jadi malah ada perubahan gitu lah bang. Jadi mau dibilang intinya berubah juga gue takutnya nggak berubah, tapi tapi ya ada perubahan gitu. Udah gitu yang pernah gue cerita ke lu mungkin kayak pas masuk sini tuh, udah ngapain gue malah jadi kesaksian sendiri. Lanjut bang. Cepet gue apa yang apa? Nanti aja pas kalau nyambung gitu. Ini kayaknya nggak nyambung sih soalnya. Emang sih kayak karena kan mungkin kuncinya di situ, kebenaran yang hakiki itu. Sebenarnya kita semua bukan pasti hakiki sih. Kalau bukan hakiki berarti bukan kebenaran ya kan? Iya. Jadi kebenaran yang gitu naon deh lah. Iya tuh. Nah, sebenarnya kebenaran itu tuh sebenarnya memerdekakan kita. Jadi makanya tadi si Bu bilang kan kayak ada akal budi, apa tadi pengertian. Itu sih sebenarnya kuncinya, mungkin ada pengertian yang dulu kita nggak bisa dapat, sekarang dapat. Nah, dulu di sini saudara-saudara semua yang jangan berpikir bahwa kita ngomongin gereja lain, gereja dulunya si Bobby. Karena gereja dulu si Bobby adalah gerejaku juga, yang aku pun yang ada di situnya. Itu gereja kita juga. Nazarene Hasidim juga. Jadi Nazarene Hasidim sebelum berubah. Jadi kita nggak ngomongin gereja lain. Namanya apa dulu ya Nazarene? Nggak usah. Tapi intinya pertobatan si Mas Bobby ini dari SMP sampai sekarang segede gini itu tetap di satu gereja bersama saya. Jadi kita nggak ngomongin gereja lain. Sebelum dia bertobat dia memang di gereja lain. Tapi setelah dia bertobat dia sudah ikut kita. Jadi kita nggak ngomongin gereja lain. Jadi dibilang kalau dulu tuh kita yang ngajarinnya ya gereja ini. Ngajarinnya sebelum kita berubah gitu. Nah, jadi gitu ya, itu mah informasi aja. Nah, jadi tapi sebenarnya benar sih, kebenaran yang memerdekakan itulah yang pengertian yang akhirnya ada di kebenaran itu jadi pengertian sehingga itu bisa memerdekakan kita kan. Nah, sedangkan dulu simpang siur. Mungkin bisa dikasih contoh salah satu yang mungkin orang lain bisa. Tadi dulu kasih contoh ya? Tadi belum sih. Contoh konkretnya mungkin masalah kekudusan. Ya. Dulu teh mungkin kekudusan itu sekedar lain ya bang ya. Tidak berzina, tidak membunuh, nggak marah. Maksudnya teh kalau dalam pikiran gue sendiri mah kudus teh berarti tidak berzina gitu, yang gitu-gitu lah bang. Ya. Tapi nggak tahu nih teh artinya teh terpisah gitu. Jadi kudus juga bahkan pemahaman kita masih suci yang putih seperti bayi apa gitu-gitu lah sudah. Kayak gitu. Nah padahal pas yang tidak cacat moral aja gitu. Iya, lebih contohnya ke arah moral. Padahal kan ternyata pas masuk sini kados itu teh terpisah gitu. Beri dan lain-lain itu yang berseberangan gitu. Dan yang paling penting kados itu keilahian gitu. Jadi kita tuh melakukan sesuatu bukan hanya sekedar baik atau buruk di mata manusia, tapi apakah itu lahir dari keilahian gitu.
Iya. Katanya dari pikiran Tuhan enggak gitu. Mau itu baik, tapi kalau bukan pikiran Tuhan itu bukan kudus gitu. Jadi itu mungkin salah satunya juga. Iya, Terus udah gitu kan juga baru tahu kan yang masalah kados itu kan ternyata tuh kudus untuk Tuhan gitu, maksudnya hidup untuk Tuhan gitu, terpisah untuk Tuhan. Nah yang gitu-gitu teh mengubahkan banyak itu maksudnya bang, karena sebelumnya kan nggak ngerti kan, mungkin dulunya gue mikir kudus untuk Tuhan teh, gue ngelakuin ini untuk Tuhan, atas nama Tuhan, terpujilah Tuhan atas apapun yang gue lakukan gitu. Salah satunya, ya banyak sih lah. Tapi misalkan itu udah gitu kesombongan di dalam hati gitu, kearogansian dan lain-lain. Nah itu teh gue teh lumayan struggle lah gitu. Tapi mungkin yang kekudusan itu good point. Maksudnya good point untuk diangkat sama kita di dalam pembahasan ini juga, karena ya itu betul, pasti rata-rata kita berpikir kekudusan itu soal moral. Padahal iya, tapi kenapa? Ya kan? Artinya kalau kita menjaga moral kita tapi bukan karena itu kata Tuhan, maka itu bukan kekudusan. True bisa. Iya kan? Kan bukan cuma orang true bisa. Dan bukan cuma orang yang baca Torah yang tidak membunuh, ada banyak orang di luar sana yang tidak membunuh. Setuju. Bukan berarti itu kudus, gitu. Jadi itu pun beda sih. Felix, apa? Konkret. Nah, satunya yang si Kobob jelasin sih itu udah menggambarkan semuanya lah tuh. Kudusnya ya. Iya kan kudus. Tapi kalau kamu sih dulu sempat di gereja lain ya. Tapi bisa dibilang kita satu. Iya benar. Ya sih. Karena memang gue secara pribadi ngerasa gini, bertobat udah nggak lama sih, tapi baru dari umur 19-20 kan bertobat, berarti sekitaran baru 8 atau 9 menuju ke 9 tahun. Tapi bisa dibilang dan full time berarti gue udah sejumlah itu, karena waktu bertobat langsung full time, artinya langsung pelayanan. Nah, tapi dibilang lahir, mungkin di situ lahir baru, punya keinginan untuk bener, tapi nggak punya arahan. Jadi akhirnya bisa dibilang pada saat itu ya tetap aja sama, struggle di dalam dosa yang artinya bukan mau dilakuin, emang nggak pengen ngelakuin itu, tapi ngelakuin tapi nggak berdaya, tapi nggak tahu gimana cara lepasnya, dan ngerasa berdosa juga kalau ngelakuin Torah gitu. Nah, jadi dalam kebingungan, satu sisi hati nurani yang lahir baru itu bilang bahwa saya harus melakukan sesuai firman Tuhan, tapi sisi lain saya nggak punya arahan apa itu melakukan firman Tuhan, seperti apa batasannya, jangan-jangan nanti saya dibilang orang Taurat, iya kan? Jadi susah gitu. Akhirnya ya kalau saya sekarang ditanya kapan lahir baru, saya nggak akan bilang lagi bahwa itu ketika umur 20, tapi bisa dibilang umur 25. Ya kan, 25 itu waktu pertama kali ditahbiskan untuk gereja kita, disitulah pertama kalinya saya benar-benar berpikir bahwa ada sesuatu yang harus diubah nih, karena sekarang kita bertanggung jawab secara gereja, tadinya kan interdenominasi, tapi bertanggung jawab secara gereja, berarti kita ada sesuatu yang harus gue ubah gitu. Yang gue ubah ini bukan hanya moral doang nih, tapi ada sesuatu yang salah nih, pasti. Kenapa? Tahu lah gitu, nggak usah pakai Tuhan juga, dari kecil gue tahu kalau prinsip moral nggak boleh dilanggar. Tapi susah, nggak bisa. Ada sesuatu yang harus berubah nih. Apa sih sebenarnya gereja sebenarnya itu apa? Nah, itu awalnya. Jadi kalau dibilang kapan saya bertobat, sekarang pasti bakal jawab umur 25. Umur 19-20 adalah pertama kali mau, tapi belum ba'al tshuva lah gitu kalau bahasa Ibrani dia bilang. Jadi belum berbalik. Karena belum tahu berbaliknya kemana kan? Poinnya kan itu. Hati saya mungkin udah berbalik. Hati gue mungkin udah berbalik, pengen ke Tuhan. Tapi nggak punya jalannya, nggak punya path-nya. Sama-sama sebutkan path. Spelling nggak bisa soalnya pakai masker kan. Wih, batuk lagi. jadi kita nggak punya path-nya kan. Kita nggak punya path-nya. Jadi nggak bisa dibilang pada saat itu belum tshuva, belum ba'al tshuva, ya kan? Karena belum ada path-nya, hatinya udah, tapi belum tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan sejak umur 25, sejak memulai pencarian itu, akhirnya kira-kira kita nemu setahun kemudian lah ya nggak sih? Kita nemu setahun kemudian, begitu Torah kembali lagi ke dalam hidupku, disitulah baru ada path-nya untuk ba'al tshuva, untuk menjadi seseorang yang menguasai pertobatan ini, untuk bisa bertobat lah gitu. Baru ada path-nya, tadinya nggak ada. Path-nya cuma gini, saya bertobat, saya terima Yesus, tadinya gitu, saya bertobat, saya terima Yesus, saya jadi rohani. Tapi nggak tahu harus gimana jadi rohani itu, ya udah berdasarkan tradisi gereja aja. Rohani gue segimana, kerohanian itu setitik apa gitu. Dan ketika udah struggle soal dosa, soal ketidakkudusan dan lain-lain, udah bingung. Karena kekudusan itu apa? Katanya selamat oleh anugerah, tapi juga harus ngelakuin firman Tuhan. Kalau berdosa masuk neraka. Tapi kalau berusaha untuk nggak berdosa dibilang Taurat. Jadi gimana gitu? Dan firman Tuhan bilang dari A sampai Z kita cuma lakuin dari X sampai Z. Sisanya nggak boleh dilakuin. Jadi gimana? Nah itu sih awalnya. Dan satu lagi yang sama kayak si Bobby,
banyak pertanyaan, banyak misteri yang nggak bisa dijawab hanya dengan mengatakan dari jawaban-jawaban yang dulu kita tahu atau kita kenal. Kira-kira seperti itulah. Jadi ya gitu. Tapi jadi kalau bisa dibilang kapan gue bertobat, umur 25, ketika ditahbiskan disitulah pertama kali sebenarnya gue benar-benar mikir ini harus ada sesuatu yang baru. Tapi kalau dibilang kapan bertobat, hari ini pun bertobat karena setiap hari kita harus cari sesuatu yang baru. Enggak, ya iya sih. Itu juga benar. Tapi maksudnya benar-benar memutuskan untuk ba'al syufa'nya di situ. Tapi nih, akhirnya kan masuklah kita kan semua kan. Masuklah kita ke dalam semua keindahan ini. Terus kita semua kayak amazed. Tapi ada satu titik di mana gue secara pribadi ngerasa mati tiba-tiba. Dari mati jadi hidup, tiba-tiba mati lagi. Kapan ini kejadiannya? Kejadiannya ketika begitu amazed dengan semua Torah dan kebenaran, ketika tiba-tiba sangat terbelalak melihat kebenaran yang selama ini kita baca, tapi ternyata artinya lebih dalam dari itu, bukan hanya sekedar boleh nggak boleh. Jadi ketika terbelalak, ternyata ini nih poinnya nih. Pengetahuan yang begitu banyak membuat gue berpikir bahwa gue sudah berubah. Padahal gue baru berubah dalam akal budi, tapi belum dilakukan. Padahal tujuan perubahan akal budi adalah untuk melakukan, artinya belum finish, tapi rasanya udah berubah. Sampai titik itu akhirnya fokus untuk belajar. Akhirnya Torah dan seluruh kebenaran firman Tuhan itu bagi gue secara pribadi jadi pelajaran, bukan jadi pelajaran untuk dilakukan. Nah ini jadi masalah nih. Nah Anda sekarang, cerita Anda bagaimana? Aduh, sebetulnya gue ada satu hal yang cukup supranatural. Asik. Enggak supranatural sih. Cuman misalkan gini nih, dulu kan karena yang tadi di iman gue yang dulu kan, gue tuh ngerasa nggak hidup sih bang. Yang mana sama kayak gue ya, saudara-saudara. Sama kayak lu ya. Kan masa gue ngomong di iman lu yang dulu kan, gue nggak mungkin ngomong gitu. Itu kita. Ya kita. Tapi nanti iman kita terlalu mewakili lah. Nggak, maksudnya kita kan cerita kita gitu. Oh iya, oke. Ya yang itu teh, yang dulu teh ada perasaan hidup ketika kebaktian nih maksudnya. Ya. Tapi gue nggak ngerasa ada Tuhan gitu. Ini mungkin gue atau kalau gue ngomongin terlalu sensitif atau enggak, tapi maksudnya di pribadi gue sendiri ya. Ada Tuhannya kayak nggak bergerak gitu. Kayak nggak bisa direalisasikan mungkin, ya nggak ya? Iya bisa mungkin. Kayak gue tuh deket sama Tuhan nih, tapi kayak nggak ada realisasinya. Maksudnya bukan Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak nyatain mujizat, bukan. Tapi kayak nggak realistis, nggak ada realitas. Gimana ya? Iya. Apa ya bahasanya ya? Bingung gue juga sih. Kayak nggak ada realisasinya gitu. Kayak buktinya kita tetap gini gitu. Gimana ya? Terlalu banyak kerancuan, mungkin kerancuan itu yang bikin kita bahkan nggak kenal Tuhan. Gimana caranya kita mau tahu Tuhan bergerak lah bagi gue tuh. Ya. Orang gue aja tidak bisa mengenal Tuhan karena ada apa namanya? Selubung ya. Ada itu selubung itu tuh menutupi. Jadi nggak tahu itu tentang apa gitu. Iya benar. Di perasaan ya pas lagi berdoa, lagi menyembah teh, ya hidup kasih Tuhan teh baik kasih. Gimana itu nggak salah sama sekali sih kata gue bang. Tapi teh ya itu jadi ada selubung itu tuh tidak bisa buat gue pribadi teh melihat Tuhan gitu. Iya. Gimana caranya mengenal Tuhannya nggak bisa gitu. Kayak Tuhan nih bang ya, Tuhan kan tidak terbatas ya bang. Orang-orang bilang kan nggak bisa mengenal Tuhan, tapi bagi gue di titik itu Tuhan terbatas gitu. Untuk gue mengenal dia, bukan dia terbatas, tapi untuk gue mengenal dia tuh terbatas gitu. Source-nya Tuhan kayak gimana tuh, apa yang dia mau kan terbatas. Kadang-kadang gue ngebandingin gue sama orang dunia gitu, sama aja gitu yang gue alamin sama gitu. Bukan misalkan orang dunia apa? Ada tamu. Lanjut go. Ya bahkan ya maksudnya ya gue ngerasa nggak ada bedanya lah sama kehidupan dunia yang lain. Itu mungkin kayak susah realisasinya nggak ada, gimana ya ngomongnya ya. Kayak iya memang jadi kayak memang selain ada klipa, ada selubung yang menutupi kita. Tadi ngomongin selubung, kenapa gue nggak ngomong itu klipa ya? Ada klipa yang ngalangin kita tuh untuk tahu maksudnya tuh gimana gitu, kayak tidak disingkapkan gitu. Tapi gimana ya? Tapi ngerasa hidup. Gue mau secara pribadi ngerasa hidup, kayak maksudnya ngerasa hidup gitu ya, kayak ngerasa ada pengharapan, kayak terang gitu, dunia tuh kayak terang gitu. Memang sekalipun pada saat itu hidup gue memang lagi baik-baiknya sih, tapi lebih hidup terus, terutama kalau lagi pelayanan dan lagi dalam dunia rohani. Tapi memang itu susah direalisasikan ya, makanya sebenarnya Torah sendiri ngomong sih, Tuhan sendiri ngomong sih di Torah kan, dengan melakukan itu justru orang-orang akan melihat realisasi Tuhan tuh ada gitu. Bahwa Tuhan tuh begitu dekat dengan umatnya, ini hebat nih, umat ini satu hebat nih. Dari mana? Dari cara hidup mereka yang sesuai dengan firman-Nya, membuat orang-orang melihat betapa dekatnya Tuhan itu dengan mereka. Jadi dekatnya Tuhan dengan mereka tuh bukan dengan kayak kita dulu, tau gak? Tuhan ngomong sama saya, Tuhan memberikan saya mimpi, Tuhan memberikan, ada mimpi, tuh ada bicara, Tuhan bicara, ada. Tapi di Alkitab, di Torah sendiri dikatakan realisasinya itu adalah ketika kita hidup sesuai perintahnya. Dengan itu akan jadi realisasi gitu. Jadi kayak Tuhan tuh deket banget ya sama umatnya, karena umatnya bisa punya hukum segitunya. Dari sini bisa punya bukan hukum,
bisa punya koneksi segitunya, karena dalam bahasa Ibrani mitzvah itu artinya perintah dalam bahasa Indonesia. Perintah itu mitzvah. Di situ tulisannya inilah perintah yang aku berikan. Ayat 6, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan. Vetzot ha-mitzvah ha-hukim ve ha-mishpatim. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan. Kalau di sini zot ha-mitzvah ha-hukim ve ha-mishpatim. Jadi justru kalau di sini mitzvah. Jadi salah satu dari mitzvah itu adalah hukim dan mishpatim, gitu kan? Nah, mitzvah itu dalam bahasa Ibraninya adalah arti arti rohaninya itu adalah koneksi. Jadi ketika Tuhan bilang dengan hidup sesuai dengan perintah, orang-orang akan bilang, wow, orang-orang ini begitu dekat dengan Tuhannya. Kenapa? Karena ketika dibilang mereka hidup sesuai perintah, dalam bahasa Indonesia sesuai perintah Tuhan, tapi dalam bahasa Ibrani berarti sesuai mitzvah. Jadi ngerti kan? Masuk akal gitu. Jadi ketika seseorang hidup berdasarkan perintahnya Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh maksudnya gini, orang-orang akan melihat bahwa dia hidup benar-benar terkonek sama Tuhan karena perlakuannya sama seperti perlakuan Tuhannya gitu, ngerti gak sih? Jadi karena Torah itu adalah esensinya Tuhan, jadi jadi mitzvah itu artinya perintah, tapi mitzvah itu artinya koneksi. Jadi waktu seseorang hidup sesuai dengan Torah itu, Tuhan bilang orang-orang di sekitarnya akan menganggap bahwa dia tuh sangat terkoneksi dengan Tuhannya gitu. Sangat dekat kan, dibilang gitu kan? Kenapa ketika engkau hidup dan melakukannya, orang-orang akan menilai bangsa Israel sebagai bangsa yang begitu dekat dengan Tuannya. Bagaimana sebuah umat bisa begitu dekat dengan Tuannya, bisa begitu terdekat, bisa begitu terkoneksi berarti dengan Tuhannya. Benar-benar seperti bahasa Ibrani yang artinya hukim, yang artinya mitzvah. Nah, jadi nggak masuk akal dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, makanya dulu si Bobi bilang kayak, gue ngerasa hidup, gue tahu Tuhan hidup, Tuhan juga buat mujizat, tapi bukan mujizat itu yang realisasi Tuhan ada gitu. Realisasi Tuhan adanya tuh berdasarkan yang Tuhan katain harusnya. Dan yang Tuhan bilang adalah ketika kita hidup sesuai dengan koneksi dengan dia yang mana koneksi dia adalah hukim dan mishpatim. Dan salah satu daripada hukim adalah kosher, adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan pikiran manusia. Kenapa disuruh lakukan? Contohnya tidak makan babi. Ngeri kan? Kita tuh bener-bener nyangka diri kita tuh realitas banget. Tuhan tuh ada hidup karena dia memberikan mujizat. Makanya tadi si Bobi bilang, orang dunia juga pernah kesaksian Tuhan memberikan mujizat. Kesaksian dekatnya kita dengan Tuhan dinilai dari koneksi kita. Dan Tuhan telah menuliskan koneksi kita adalah hukim dan mishpatim, ketetapan dan peraturan. Itu yang membuat kita realisasi bahwa Tuhan dan kita itu dekat. Kenapa? Karena itulah perintah dalam bahasa Indonesia, tapi itulah mitzvah yang aku berikan. Koneksi yang aku berikan. Memang perintah juga artinya. Mitzvah itu artinya perintah. Tapi artian perintahnya adalah perintah koneksi gitu. Nah, kenapa gue jadi khotbah marah-marah gitu sih? Bukan marah-marah sih. Terlalu semangat. Padahal kita lagi ngobrol ya cerita. Yeah. Jadi menunjukkan kenyataannya bahwa lu dimanapun ngomongnya kayak gitu. Mungkin gara-gara minum kopi jantungnya jadi memacu. Iya. Yeah. Terus Pak, Mik, lu tadi mau ngomong apa lagi, Bob? Tadi kayak rasanya gue Enggak. Jadi lebih ada realisasinya gitu. Kedekatan kita dengan Tuhan tuh ada realisasinya. Nggak cuma ngomong, saya dekat sama Tuhan dari mana. Kita kan sering dulu nemuin kayak gitu kan. Kita kayak ngomong, kita kayak berusaha nginjilin orang gitu. Tapi orang itu misalkan sama-sama orang Kristen gitu. Kita berusaha nginjilin, ayo sungguh-sungguh. Gue deket kok sama Tuhan. Tapi misalkan hidupnya nggak bener. Bukan kita ngejudge, dia yang ngomong. Dia barusan ngomong kotor. Dia barusan hidup nggak bener. Dia barusan ngomongin tentang kelicikan dia. Ketika kita bilang suruh dia sungguh-sungguh, dia bilang dia deket sama Tuhan. Sering pasti kita semua nemuin yang kayak gitu. Nah, nggak ada realisasinya, ngerti kan? Jadi kayak nggak ada realisasinya. Kalau lu nggak ngerti, kalau selain lu kenal Tuhan tuh kayak gini. Bukan cuma itu, bukan cuma Tuhan tuh kayak gini. Tapi ada koneksi antara lu dengan Tuhan tuh, esensi Tuhan dan pikiran Tuhan tuh ada dalam pikiran kita. Itu yang membuktikan kita kenal dan kita terkonek dan kita deket sama dia gitu. Karena deket di sini bukan lagi apa, udah makan belum, bukan itu aja gitu. Tapi ada koneksi. Ini good point juga sih sebenarnya, harusnya ini gimana, sayang banget nih. Orang juga rata-rata, ini mah cuma ngobrol-ngobrol doang, si Jeremy, si Bobby, si Meli kan males deh gitu. Tapi ini poin bagus, ada si Mesianik Milenial juga nih. Milenial Mesianik nih. Nah jadi kita kayak gimana ya Bob ya? Ngerti kan maksudnya? Jadi kayak gue kayak baru boom juga sih gitu. Kayak selama ini kayak
saya deket sama Tuhan tuh apa gitu standar titiknya tuh apa deket sama Tuhan gitu. Kita cuma pikir karena dia pernah ngomong sama kita dia pernah buat mujizat atau kita ngerasa enak sama dia, apa sih gitu sebenarnya. Standarnya itu Tuhan yang ngomong sendiri, standarnya adalah ketika kita hidup dengan koneksi itu. Jadi jelas gitu, itu udah ditulisin di sini, tapi sayangnya ini dihapus, Mas. Ini dihapus sih, sayangnya gitu. Padahal di situ udah ditulis. Kalau apa yang membuktikan kita dekat sama Tuhan adalah ya koneksi tersebut, bahwa pikiran dia adalah pikiran kita, karena Torah artinya esensi Tuhan, Torah artinya Tuhan membagi pikirannya ke kita, ya dengan itulah kita dekat dengan dia. Ada satu hal lagi sih, atau ini bener atau enggak ya Bang, cuman teh dengan realisasi tadi itu teh, itu kan berhubungan dengan pengenalan dengan akan Tuhan dong Bang. Karena kita tidak mungkin membuat itu, merealisasikannya tanpa pengenalan, kan itu kan nggak masuk akal gitu, nggak mungkin lah. Nah dengan begitu juga kita yang kita bisa ngomong kita mengalami Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ngerti pesnya Tuhan dari pengenalan itu Bang, dari kita tahu misfatim, kita tahu hukum yang ada beberapa hal, ada maksudnya banyak yang nggak bisa kita pahami secara pikiran manusia ya, yang yang terbatas ini gitu. Tapi justru lewat itulah kita bisa mengalami Tuhan itu, kita lihat Tuhan bekerja atau enggaknya gitu, bukan pakai perasaan ini damai, ini apa, bukan damai sejahtera biasa kan. Terus jadi bukan cuma itu doang gitu indikatornya tuh, karena ini tuh bukan soal itu aja gitu. Tuhan kan seluruh hidup kita nih. Tapi kalau kita mengenal dengan dulu kan terkungkung karena ada kelipa itu teh, ya gimana kita bisa melihat petnya Tuhan, dan bagaimana kita bisa ngomong mengalami Tuhan, dan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Bukan berarti yang itu tidak bisa mengalami Tuhan ya, cuman ini teh lebih jelas lah, mungkin lebih nyata, lebih hidup petnya ya. Tuhannya juga lebih ada di seluruh kehidupan gitu, bukan cuma sebagian kehidupan doang gitu. Karena pengenalan itu gitu, makan, pakaian, semuanya Tuhan gitu. Betul. Satu lagi juga, kita dulu kan baca Daud ya Bang, Mazmur itu, Tuhan membawa kita ke lembah kelam. Itu aja kita nggak paham gitu Bang. Kalau gue pribadi mah gue nggak paham, dan baru sadar ketika ada di iman ini gitu, di pengenalan yang sekarang, dia Tuhan yang membawa kita ke lembah kelam, bersama dengan dia juga yang membawa kita ke bukit gitu, ke atas. Jadi janji lagi. Salah lagi ininya. Udah janji salah lagi. Kayak gitu Bang maksudnya Bang. Iya, tapi sebenarnya sebelum ke si Felix, sebenarnya poin yang si Bobby omongin itu bukan sejak perpindahan dia ke Messianic Judaism, itu sebetulnya bukan hanya karena bahasa Ibraninya, tapi sebetulnya ada perubahan iman dan cara kita memandang perintah Tuhan, bener nggak? Itu cukup signifikan sih, yang gue rasa secara pribadi, pandangan gue terhadap perintah Tuhan dan Tuhan itu berubah. Itu yang ngebuat tadi yang kayak tadi, mitzvah itu jadi kita ngerti apa maksudnya mitzvah, kenapa Tuhan bilang koneksi kita dimulai lewat mitzvah, kita dekat karena kita melakukan mitzvah. Tadinya nggak masuk akal, masa sih dengan cara itu kita kenal Tuhan gitu. Tapi ada sesuatu yang berubahnya itu bukan hanya sekedar karena Messianic Judaism itu pakai gaya Yahudi, tau nggak? Tapi pikirannya, kebanyakan orang cuma gayanya doang yang Yahudi jadi berubah, dan bahasanya, nyanyiannya, terus liturginya, tapi ada sesuatu yang belum berubah cara pandangnya. Bukan nyalahin dan kita hebat, kita nggak, bukan. Artinya gini, jangan kita juga pandang karena hanya sekedar jadi mesianik aja. Yang penting dengerin khotbah mesianik. Bukan, maksudnya kita harus kejar perubahan pikiran. Jadi bukan nyalahin mesianik lain masih Kristen, bukan. Kita mau udah enggak, bukan. Tapi maksudnya, lagian apalah artinya masih Kristen gitu, apa sih, itu cuma kesombongan doang lah gitu. Tapi intinya bukan gitu, tapi intinya adalah jangan kita sampai mikir, oh ya udah yang penting saya ikut mesianik, bener. Tapi nggak ada perubahan pikiran, padahal tujuan ikut mesianik merubah pikiran, pandangan dan pikiran kita tentang Tuhan ataupun firman Tuhan. Jadi itu yang harus kita kejar. Gitu. Paling terutama PPKM ini, justru apa yang saya dapetin selama PPKM ini teh, saya nggak sadar kalau sama ini teh, saya teh terpuruk gitu maksudnya. Terpuruk gimana? Terpuruk, bukan terpuruk yang bikin down, tapi itu emang keadaannya memang terpuruk gitu. Tapi karena sama ini berdasarkan perasaan dan berdasarkan diri sendiri, saya nggak sadar ada titik terpuruk itu. Kayak misalkan gini ya, kalau menurut saya, kalau secara perasaan justru yang sebelumnya lebih hidup gitu, secara perasaan. Itu aneh ya, kenapa semua orang ngerasain? Misalkan kita habis kebaktian, pulang teh kita nggak ngelakuin mispatim gitu kok. Itu kan shame on me gitu kan. Sebenarnya kita tuh bukan nggak ngelakuin, tapi kita tuh nggak mikir bahwa itu tuh bagian daripada iman gitu, ya kan? Ya kan? Makanya nggak ngelakuin, bukan karena lu nggak mau ngelakuin, pasti bukan karena si Felix nggak mau ngelakuin, tapi emang si Felix nggak ngerasa aja ada kesadaran bahwa itu bagian dari hidup gitu, hidup rohani, ya kan? Terus? Jadi justru menurut saya yang sekarang saya sadar saya terpuruk teh, itu teh sebenarnya
udah titik terpuruk gitu. Dimana kita teh ya jatuhnya itulah yang di Alkitab, yang Tuhan juga suka marah kan, melakukan yang bulan baru segala macam gitu, tapi nggak mencintai Tuhan. Jatuhnya itu gitu. Dan seharusnya kalau Tuhan karuniain kita buat ngelihat, harusnya kita sadar sih itu teh titik terpuruk kita di situ. Ya. Gimana nih milenial? Mesianik milenial? Nggak nyalain kamera. Iya. Berantakan. Hah? Berantakan, kameranya nggak dinyalain. Ya udah, siap dulu tuh, Sam. Oh, oke tuh kita ratu ya. Ya. Keburu habis lagi pembahasan. Iya. Udah nggak apa-apa lah. Berantakannya gimana, Sam? So kasih lihat dulu tuh. Berantakan rambut. Apa kok? Itu rapi. Si Ferik lebih berantakan itu sebelum mulai. Gimana, Sam? Kamu, Sam? Kamu sebagai Mesianik milenial, perkenalkan YouTube-nya adalah Voice apa? Apa ya? Off atau from? Saya juga lupa. Voice of Nazareth ya? From kayaknya from. From ya kok. Voice from Nazareth. Voice from Nazareth. Ini adalah Mesianik milenial. Generasi milenial. Sebenarnya si Felix juga masuk milenial. Kita masuk milenial juga ya, Bob? Enggak ya? Kita apa ya, Lek? Gua nggak tahu sih dulu. Kita pramusim ya. Kita milenial tuh yang lahir 2000 kan? Oh iya. Benar. Loh, si Sam berarti enggak dong. Si Sam kan 96, 97. Coba Lek cari Lek itu milenial tahun berapa? Nggak tahu sih. Ya tapi masih masuk lah. Masih deket-deket. Hidup di zaman 2000-an mungkin. Iya. Semua yang masih hidup sekarang pun pasti pernah melalui hidup di zaman 2000-an. Milenial dong. Ya, oke lah. Kita Gimana, masih Sam? generasi Gen Z gitu. Aduh, kurang, Pak. Maksudnya apa sih? Generasi apa Z ya, Z? Gen Z. Zombie. Sam, Apa ini? Kok tadi teh nggak ikut dari awal jadi di sini tiba-tiba berubah topiknya. apa-apa. Nggak apa-apa kan, ini cuma ngobrol doang. Kayak, ini tuh obrolan kita di kantor, kita shoot gitu. Oh, kalau dari yang tadi ngikutin mah sama kayak yang Felix rasa kayak sama sih. Di minggu kemarin dari RF Sahabat Service, terus pas lagi setelahnya tuh bisa BF gitu. Jadi kayak sana gitu sih kalau misalkan saya ngerasanya di hatinya yang udah gak jadi terpaut sama Tuhan gitu. Jadi setelah dari sebelum jadi Messianic Judaism juga memang hatinya nggak terpaut sama Tuhan. Pas jadi Messianic Judaism, Iya. Karena hatinya nggak terpaut sama Tuhan tuh jadi ada masa-masa di mana terpautnya cuma jadi sama tradisi doang gitu. Karena kali pas kemarin jadi diingetin lagi bukan itu gitu lah. Iya. Suaranya kurang gede, Sam. Kayak pas gitu momennya sama langsung bisa BF udah gitu. Iya. Memang pas kan, makanya selalu bekerjanya sama muternya. Iya. Hebat juga ya. Berarti sebenarnya maksudnya, tapi dulu gimana kamu dulu? Kita tadi lagi bahas apa sih sama si Felix sebelumnya? Yang pertama kali ke Messianic itu, mesnya apa sih awal? Kita ngomongin itu awal. Oh iya. Terus kita ada perubahan yang kayak itu sih, yang mungkin yang akal budi itu ya. Perubahan yang akal budi itu kan. Ya nggak sih? Tadi ngomongin itu ya. Ada perubahan di akal budi yang tadi si Sam tadi coba ngomong apa, Sam? Yang mana kok? Oh, yang soal tradisi gitu. Ya, yang soal tradisi. Jadi maksudnya tadi kamu apa katanya? Jadi sebelum pindah gitu ke bisa dibilang Messianic Judaism teh, Iya. emang hatinya nggak terpaut sama Tuhan. Jadi pas udah pindah ke sini teh, tetap aja gitu. Kalau sayangnya hatinya nggak terpaut sama Tuhan mah akhirnya jadi sama tradisinya doang gitu. Jadi kemarin diingetin ke situ lagi gitu pas RF Sahabat pembahasan gitu, Sahabat Service kayak satu tema gitu rasanya kalau ke saya mah kenanya tuh. Ya. Jadi kayak cuman ganti agama doang tapi nggak berubah hatinya kan? Iya. Tapi sebenarnya nggak bisa dipungkiri lah sama kita semua gitu. Jadi sebenarnya kita gimana ya? Kalau bisa dibilang sebenarnya secara akal budi mungkin sekarang kita ada banyak pengertian-pengertian yang baru yang memerdekakan kita. Nah, tapi tadi kan ada banyak hal yang membuat kita tuh kayak amazed lah gitu. Ternyata ini ternyata ini gini gitu kan. Sering ada yang kayak gitu kan. Tapi ya kenapa? Ini yang mau kita bahas juga sebenarnya. Kenapa itu tidak menyentuh ke semua orang yang percaya Yesus? Sama seperti itu menyentuh ke kita gitu. Mungkin kita pasti pernah masanya bukan pasti kita sempat masuk ke situ masa di mana yang tadi saya bilang akhirnya ya cuman beda, jadi akhirnya kita cuma menganut agama baru tapi kita akhirnya ngerasa mati lagi gitu. Jadi kayak dari hidup mati terus hidup terus mati lagi, karena ternyata
keterbuayan kita aneh ya. Nggak, mungkin bukan terbuai sama firman Tuhan, tapi terbuai sama metodenya. Ya nggak sih? Mungkin kita ngerasa terbuai sama metodenya gitu. Metode-metode ibadah kita, metode-metode kita meneliti firman Tuhan, kita terbuai, akhirnya kita jadi kayak, oh tadi lagi ngomong ini, kita ngerasa kayak, gue kayak udah bener karena gue tahu, tapi gue belum ngelakuin sebenarnya gitu. Sedangkan di firman Tuhan, yang tadi para sayang sama yang tadi kita baca juga, itu ngomong soal itu, bahwa belajar biar kamu bisa melakukan. Nah, belajar untuk jadi melakukan, inilah sebenarnya kuncinya yang menurut saya secara pribadi, nggak tahu menurut kalian, membuat gue mati. Si Messianic ini jadi mati gitu. Messianic Judaism, iman gue di Messianic Judaism itu mati, dan kegerakan Messianic Judaism itu sendiri juga mati. Karena akhirnya kita cuma mempromosikan sebuah agama baru dengan tradisi baru. Memang tradisi ini lebih Yesua, mungkin tradisi ini lebih seperti Yesus. Apa yang dilakukan lebih seperti Yesus dan murid-muridnya, betul. Tapi pada akhirnya kita cuma mempromosikan satu tradisi yang baru, yang bukan salah, tapi sia-sia kalau nggak ada intinya. Intinya adalah belajar untuk melakukan. Sedangkan kita belajar untuk, akhirnya kita jadi belajar dan penuh. Tapi nggak ngelakuin. Belajarnya bener, belajar nggak mungkin kebablasan. Yang bablas itu nggak ngelakuin. Yang bablas itu kesombongan kita. Belajar nggak mungkin bablas, ya kan? Belajar kita nggak mungkin bablas, sombong kita yang bablas karena ngerasa tahu. Itu yang bikin gue mati pada saat itu nih. Kalau kesaksian gue sendiri secara pribadi, pada saat itu adalah ngerasanya gini, kayak terlalu kaya firman Tuhan itu, jadi kayak ngerasa lu di situ lu bisa ya. Jadi kesombongannya kayak di situ lu bisa bilang ya sahabat hari apa aja, padahal di sini literalnya ditulis dengan jelas dalam bahasa aslinya. Jadi kayak ngerasa meskipun nggak maksud meninggikan diri, tapi meninggikan si golongan ini sampai lupa masalahnya di titik ini, sampai lupa kalau gue tuh belum ngelakuin, gue baru tahu doang lebih banyak, lebih tepat, tapi belum ngelakuin lebih tepat gitu. Nah gue secara pribadi sih ngerasa itu. Nah akhirnya mati itu kayak ngerasa mati, kenapa itu jadi kayak cuman gini doang gitu. Kalau dibilang dulu lebih baik, dulu karena nggak ada kewajiban, jadi kita ngerasa lebih baik, tapi sebenarnya enggak juga. Sekarang lebih banyak seolah-olah kewajiban jasmani. Tapi sebenarnya kesalahannya adalah karena gue cuma belajar tanpa sadar ternyata nggak bagus. Nggak ngelakuin. Ya gimana kalian, ngerasa juga nggak? Apa itu teh karena sekarang kita ngerti kan kalau ya hidupnya teh waktu kita juga selain ngerti tapi kita ngelakuin gitu. Nah begitu kita ada titik cuma ngerti teh langsung kerasa mati gitu. Karena nggak ngelakuin ya, karena kita ngerasanya oh udahlah kita mau udah tahu. Ya sedangkan apa? Kalau saya sih dulu kayak dengan cuma tahu pengertiannya ini itu cukup gitu. Padahal kan yang yang sesungguhnya kan bukan cuma tahu doang gitu. Ngelakuin kan lebih ada artinya kan. Nah begitu cuma sekedar tahu baru kerasa lah mati gitu mungkin. Oh jadi sebelumnya kamu nggak ngerasa itu mati? Sebelumnya. Soalnya cuma sekedar yang penting tahu. Itu pikiran kamu goalnya. Soalnya kayak apa-apa dulu teh berdasarkan perasaan sih Bu gitu. Si rasa tenangnya itu jadi nutupin semuanya. Ya, sekarang ketika tahu kenyataan yang sebenarnya, kita malah ya udah nggak usah ngelakuin, yang penting tahu gitu. Refleks gitu maksudnya apa gimana? Atau kamu emang standar kamu tuh adalah harus tahu, kalau udah tahu bener gitu. Maksudnya gimana sih? Iya, di titik itu dulu. Sedangkan Tuhan nggak minta itu kan, nggak minta tahu pinter gitu. Ya. Justru dia maunya sesimpel mungkin, gimana cara ngubahnya kan. Nah terus sebelum ke si Sam sama ke si Bobby, itu juga sama tuh, seringkali kita mikir pengajaran itu adalah sesuatu yang rumit, padahal pengajaran itu sesuatu yang dilakukan harusnya. Gini, nggak bisa dipungkiri kadang-kadang ada yang rumit, hubungan antara A dan B ada sesuatu yang rumit untuk membuktikan bahwa itu benar, nggak bisa dipungkiri, jadi nggak salah juga orang membahas itu. Tapi kitanya malah mendefinisikan ajaran itu adalah sesuatu yang nggak bisa dilakukan, hanya sesuatu itu rumit. Padahal ajaran itu untuk sesuatu yang dilakukan. Untuk apa seseorang mengajar anaknya? Agar anaknya melakukan. Iya kan? Ya balik lagi silakan. Saya mau Bobby dulu. Sam. Apa ya? Apa kok tadi teh? Ya kamu ngerasa mati juga kan? Oh iya. Kan tadi udah bilang ya? Iya, ngerasa juga sih kok. Kamu sempat ngerasa kan jadi kayak, oh ini teh agamanya Yahudi, wah ternyata gitu. Coba ceritain itu tuh. Ya sih kayaknya mungkin awal-awalnya jadi kayak ngerasa seneng kayak sesuatu yang baru gitu. Cuman kayak ganti-ganti sih kok, kadang-kadang ngerasa mati, terus pas ngerasa mati mungkin jadi nggak tahu, kalau saya sih setiap kali ngerasa mati jadi ingetnya ke Yesua terus sih. Ya. Terus nanti teh udah gitu, ntar ada momen lagi di mana ngerasa kayak gitu lagi gitu. Tapi sih kalau misalkan saya
rasanya teh dulu kan sempat di iman yang sebelumnya ngerasa hidup pisan gitu. Tapi ada momen dimana perasaan hidup itu hilang. Jadi pas pindah ke Messianic Judaism teh nggak ngerasa iman yang dulu lebih baik gitu, karena emang di tempat yang dulu juga mati gitu. Oh iya. Karena kamu benar-benar ngerasain jomplangnya lah. Iya. Bukan jomplang lah, itu kalau jomplang terlalu sombong nggak. Tapi maksudnya ngerasain kayak tadinya mati sekarang hidup gitu, ya kan? Iya, jadi waktu emang maksudnya sorry sebelumnya emang mati gitu. Iya, sebelumnya memang mati. Jadi waktu sekarang saya misalkan lagi kebelengar sama pengetahuan nggak ngelakuin, terus saya mati teh jadi nggak mikir nggak ya, tapi kayak dibuat nggak bisa mikir untuk balik lagi ke iman yang dulu karena di tempat yang dulu juga mati gitu. Jadi kayak sadar itu bukan jawabannya kebenaran, bukan perasaan lah gitu rasanya. Iya. Good point, Mas Bob. Kalau gue sih termasuk orang yang kurang paham sih bang gue. Kurang paham diri sendiri. Iya, kurang paham diri sendiri gitu. Cuman kalau tapi apa lu enggak gue kira lu nggak ada, jadi gue ngomong gitu yang ada. Jadi gue bingung sih. Cuman gue rasanya tuh baiknya nah seperti ini mah kayak baiknya tuh nanti selalu dibawa ke ini sih bang. Dibawa misalkan lagi khotbah apa nih, misalkan lagi hot kan tentang kudus, misalkan lagi hot lagi tentang iman apa gitu tuh. Kayak yang tadi gue bilang kayak Tuhan yang bergerak tuh, karena gue selalu ngalamin itu gitu. Kayak kejadian nyata dalam kehidupan gue, misalkan di gue pribadi ada hal jasmaninya gitu. Terpaksa harus praktek gitu, yang gitu-gitu lah bang. Kayak jadi kayak selalu sama Tuhan tuh selalu di apa sih bang, bukan sok-sokan gue yang ditekan maksudnya tuh, tapi tuh ada aja gitu bang. Gue pengennya mah enggak sih. Kalau bisa mah hidup beragama itu kan tenang gitu bang. Mempersembahkan apa dari itu, hidup baik-baik gitu. Iya. Diberkati apa gitu bang. Tapi kalau kamu misalkan lu khotbah apa gitu, itu gua gitu. Maksudnya kayak jadi personal, jadi terlalu personal bagi gue tuh bang. Maksudnya gimana ya? Karena selalu kejadian. Kita nggak tahu karena gue keras hati bang ya. Jadi tuh kayak selalu personal gitu. Misalkan apa? Ya mungkin juga semua orang rasa itu personal bang ya baru kasih lu, tapi tuh gue rasanya gitu ada aja lah gitu sama Tuhan teh. Jadi mungkin gue tuh nggak bisa belajar banyak kan bang, si otaknya teh. Jadi kayak itu mah kayak harus praktek gitu bang, gimana ya, kayaknya gue juga nggak tahu sih itu negatif atau positif, cuman bagi gue mah ya mungkin cara Tuhan ngajarin teh gitu. Ya. Jadi meski di iman yang sekarang teh makin banyak kan pengertiannya tuh. Kalau misalkan gue harus belajar pakai cara gue sendiri, pakai kepala gue sendiri, udah pasti gue akan bisa kan. Tapi kalau misalkan ini mah, jadi inget mau nggak mau tuh inget Tuhan tuh kayak gimana gitu. Jadi kenal Tuhan tuh dipaksa gitu loh. Kayak soalnya ada kejadian gitu. Apa? Oh kejadiannya gitu. Ya sih. Memang sih nggak bisa dipungkiri, tapi nggak bisa dipungkiri kan kalau gimana bisa dibilang, ilmunya di Messianic Judaism tuh kayak wah gitu kan, kayak banyak pisan gitu yang bisa dipelajari yang terlalu WOW wow gitu, kayak terlalu rumit, bener nggak sih bahasa sama LOL ya, sama LOL awesome. Kayak banyak pisan yang bisa dipelajari dan terlalu banyak pelajaran ya nggak sih dari sejarah. Kenyataannya itu terlalu banyak gitu. Kenyataan yang membuktikan benar dari sejarah lah, dari bahasa lah, dari penulisannya lah, dari bahkan bahasa Ibrani kan kayak sambungan-sambungannya gitu kan. Kayak Adam, Dam, Alef, ada Alefnya, Damnya darah, Adamah tanah, kayak gitu-gitu itu terlalu banyak gitu. Ya nggak sih? Bukan terlalu banyak. Kalau di dalemin tuh terlalu bukan hal yang ringan gitu. Iya benar-benar. Iya kan? Nggak ringan sih. Nggak ringan. Tapi dan itu tuh memang terjadi sama semua Messianic gitu. Baru Hashem sih kalau kita lihat Messianic itu yang terjadi kayak luar biasa gitu. Gimana caranya umatnya di situ tuh semua tuh bener-bener mau belajar yang gitu-gitu. Nah ini jadi nggak bisa dipungkiri ada ilmu yang begitu complicated lah. Bukan complicated sih sebenarnya, cuman karena terlalu banyak kenyataannya, terlalu banyak yang bisa diwahyukan, akhirnya kita jadi kayak wah ini terlalu susah belajarnya. Nah tapi mungkin nggak ya menurut kalian kemungkinan adanya kerumitan tersebut? Kenapa tetap orang itu tetap nggak ngerasa bahwa ini jawaban Messianic Judaism? Maksudnya kayak nggak bisa menyebar cepet gitu, nggak bisa menyebar menyebar ya, nggak bisa menyebar cepet gitu, kayak nggak bisa menyentuh. Nggak, menurut kalian gimana?
Padahal kan udah secara rumit itu kan. Mungkin si eksklusivitas itu beda gitu bang. Iya. Kan atribut kan membuat eksklusif nih. Misalkan kita pakai baju partai, Iya. orang lain kan nggak bisa masuk ke partai kita kan, atau partai lain kan nggak bisa masuk ke partai kita kan. Iya. Mungkin salah satunya kan, yang maksudnya yang pertama kali dilihat mata kan, mungkin atribut dan custom yang secara tidak langsung itu membuat mesianik itu menjadi eksklusif gitu. Jadi bukan salah mesianiknya dan bukan salah orang lain yang tidak masuknya, cuma salah sistem aja lah ini mungkin. Nah, gue juga nggak mungkin sih, gue juga nggak tahu. Iya. Padahal setelah kita masuk kan ya beda juga, dan mungkin juga dari kitanya yang seperti kita obrolin offline mungkin ini teh Offline. di luar ini teh kita mungkin ngomonginnya hal-hal yang bahasanya gini, maksudnya bukan bahasa tapi jadi lebih ke arah yang tinggi-tinggi teh karena si ilmu agamanya gitu, kayak teologi mesianiknya gitu. Gimana sih maksudnya? Tinggi-tinggi itu maksudnya hubungan ini sama ini sama ini, sedangkan tapi bagi orang yang suka belajar dan orang yang tertarik dengan hal yang seperti ini pasti bakal tertarik kan bang. Tapi misalkan bagi orang-orang yang lagi ngalamin masalah atau orang-orang yang di luar yang tidak tertarik kepada hal agamawi, mungkin itu jadi tidak tersentuh oleh itu gitu. Ditambah dengan eksklusif tadi yang secara tidak langsung terbangun gitu. Iya. Yang mana sebenarnya eksklusivitasnya memang nggak salah sih, karena itu kan Torah memang mengajarkannya seperti itu, bukan eksklusif karena sombong merasa lebih baik, tapi terpisah kan. Nah tapi ya itu tadi, maksudnya gini, dengan gaya yang tidak eksklusif pun tidak membuat orang yang tidak pengen ke Tuhan jadi pengen, ya kan? Terus siapa itu? Siapa aja tentang ini pokoknya kayak rumit pisan kan, tapi kan kayak maksudnya gini, dulu kita kayak udahlah bertobat, saat teduh bisa PA gitu, ya nggak sih? Bisa ngajarin orang gitu. Sekarang kayak waduh, terutama dunia mesianiknya sendiri sih, kalau kita mau ngeberkati, maksudnya kita misalkan berjejaring dengan mesianik yang lain, terus umatnya gitu kan kayak nih hebat-hebat gini nih ngomongannya, kata-katanya, bahasanya udah lebih lama dari kita juga. Tapi sebenarnya ini bisa jadi kenapa nggak, ini sebenarnya nggak salah sih, cuman maksudnya kita kan lagi mencari solusi nih gimana caranya biar relevansinya gitu, itu tuh bisa relevan ke, bukan karena direndahin, tapi bisa relevan ke orang yang punya masalah, tadi yang si Bobby bilang, dan orang yang nggak peduli Tuhan. Nah sebenarnya dengan kekomplikatitan si firman Tuhan, itu tuh bisa membuktikan bahwa misalkan gini, kita harus ikut Tuhan. Nah orang bisa menafsirkan boleh ikut, boleh nggak ikut, tapi di dalam Messianic Judaism kayak semuanya secara bukti, kenyataan, fakta, kebenaran, tulisan, hubungan dengan kitab yang lain, nubuatan dari kitab yang lain, udah nggak bisa dilawan. Misalkan contohnya ibadah. Kita dulu avoda itu artinya pekerjaan, ibadah. Berarti kalau kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, jadi kayak nggak bisa nolak. Dari bahasanya itu yang Tuhan mau, misalkan kayak gitu. Nah, tapi masalahnya kita seringkali akhirnya ketika kita mempelajari yang rumit-rumit, belajar untuk belajar ya rumit, ini buktinya ini, cuma jadi wow. Tapi akhirnya orang yang tadi yang nggak peduli, yang kayak cuman beragama yang penting percaya terus masuk surga, mereka akan ini pusing nih, udah ini mah urusan lu, yang rumit-rumit gitu urusan orang-orang serius, dia mah akan di luar, bener nggak sih? Nggak tahu sih apa ini pikiran manusia atau enggak, tapi mungkin akan berpikir udah gua mah di luar, makanya nggak ngerasa kayak Messianic Judaism adalah jawabannya untuk saya bisa kenal Tuhan yang benar, misalkan gitu. Karena ngerasanya ya ini cuma teologi baru, karena cara kerumitan kita belajar sama seperti cara kerumitan kita dulu gitulah kira-kira. Jadi orang-orang yang awam berpikir bahwa ya ini cuma aliran baru. Tapi kalau kerumitan itu dibuat sejelas mungkin, nggak rumit lagi, dijelasin dengan bahasa manusia gitu, yang membuktikan bahwa lu nggak bisa apa-apa. Satu-satunya jawaban adalah ikut Yesua, bukan hanya sekedar percaya dia itu Tuhan atau bukan. Ketika kita lihat buktinya dan nggak punya pilihan, maka orang-orang yang pengen masuk surga ini otomatis akan merasa tersudut karena nggak punya alasan lain, ya kan? Dia nggak bisa ngomong, tapi pendeta ini ngomong gini nggak bisa karena ayat aslinya ngomongnya ini gitu. Semua bukti ada. Nanti gini, kerumitan pengajarannya kan sebenarnya memastikan bahwa lu nggak bisa lari dari kebenaran ngomong lu nggak bisa A+ gitu. Nah kalau dulu karena nggak ada kepastian, jadi orang bisa A+, amin, bebas, pokoknya asal ada A-nya. Nah sekarang nggak bisa, harus A ya A. Nah kudunya itu jadi menghimpit orang-orang yang cuma setengah hati, sehingga mereka nggak punya pilihan lain selain ya udah bertobat. Akhirnya mereka terpaksa harus peduli. Bener nggak sih? Mungkin dengan cara itu harusnya dengan cara mesianik dan orang-orang mesianik mempergunakan ilmu ini tuh untuk justru jadi relevan ke orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka harus percaya. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar ngomong, gereja ini Kristen, ini pikirannya Kristen, buat apa? Mereka kan mana peduli. Ya kan? Balik lagi, kalau itu pendeta atau hamba Tuhan yang peduli, ya mungkin mereka akan peduli, berpikir bahwa aku salah. Tapi kalau orang yang biasa aja cuma masuk surga, mana peduli? Itu mah keributan teologi kalian. Yang Protestan ngomong karismatik salah, yang karismatik ngomong Protestan salah, yang Mesianik bilang Protestan karismatik salah, yang karismatik bilang Mesianik salah karena Taurat. Jadi bagi mereka itu cuma keributan itu doang. Kalau kita cuma ngomong Kristen.
kita tidak memberi solusi gitu. Harusnya kan memberi maksudnya kita juga ya. Harusnya kita memberi solusi kan. Maksudnya kita ngejelasin nih. Kita punya kemampuan untuk menjelaskan dengan ilmunya. Menjelaskan bahwa iman yang dipikirkan kita dulu itu imannya jalannya ke sana. Salahnya di mana? Salahnya di sini nih, tikungan ini. Tikungan ini harusnya begini, kasih bukti. Berarti harusnya kita belok kiri. Kemarin kita belok kanan. Salah. Jadi bukan Kristen salah, sesat. Apa poinnya ngomong Kristen sesat? Poinnya adalah menurut saya, apa kesalahannya dan apa jalan keluarnya. Karena tujuannya bukan untuk menyalahkan dan menaikkan yang satu. Bukan untuk golongan kita bukan untuk golongan kita atau menurunkan golongan musuh. Tapi jawaban kebutuhan kita adalah memberikan jalan keluar. Gitu. Nah, andai kata si firman yang rumit ini bisa direlevansiin gitu untuk maksudnya gini, pesannya tuh bisa diarahin ke situ. Ya nggak sih? Jadi nggak cuman pembahasan gitu bahwa Yesua begini, Yesua begitu, begini, Torah ngomong gini, Torah ngomong gitu, tapi benar-benar direlevansikan ke kehidupan orang yang emang benar-benar hidupnya duniawi. Matanya dibutakan oleh ilah zaman karena mereka menjadi sahabat dunia, karena nilai dunia itu bagi mereka benar. Nah, gimana caranya kita membuktikan bahwa Torah yang kudus itu terpisah dengan nilai-nilai duniawi. Jadi bukan hanya sekedar membuktikan Torah itu gini, Torah itu gitu. Ngerti nggak sih? Susah juga sih ngomongnya. Jadi Torah itu dibahas untuk memberikan pemisahan antara penilaian nilai duniawi dengan nilai yang Tuhan mau. Sehingga kita nggak punya pilihan untuk, ya berarti gue harus ikut Tuhan gitu. Tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk nyalahin. Iya kan? Tapi seringkali kita cuma nyalahin, itu mah masih Kristen. Enak aja ngomong itu masih Kristen tapi nggak ngasih jalan keluar. Di mana titiknya gitu? Mungkin dengan itu bisa lebih relevan. Mungkin. Gimana menurut Anda? Setuju sih, maksud gue menyentuhnya mesianik ke orang-orang ya lewat ini gitu. Iya ya. Misalkan kita lewat lagi teologi kan, misalkan dulu kan ada perang teologi kan. Iya. Orang itu hanya disukai oleh orang-orang yang rohani lah gitu, yang suka gitu. Tapi orang-orang kayak gua mah nggak suka gitu, kayak gitu. Ada banyak, maksudnya kalau ini mau kalau tersebar luas, maka kita harus menyediakan yang gitu juga ya nggak sih? Yang kayak oke, Torah ngomong gini, rumit nih bahasanya ngomong AYK, apa artinya? Tapi setelah itu harus ada penekanan meren ya, ini mah meren kalau menurut saya gitu. Harusnya ada penekanan makanya lu salah gitu, bertobat gitu. Ya. Jadi tetap harus ada berita pertobatan itu. Ada pertolongannya gitu. Iya. Atau yang kedua, kerumitan itu membuktikan bahwa Tuhan tuh ada sama kita. Misalkan nama Tuhan Yud, Hei, dan Vav, dan Hei. Tujuannya ada, Tuhan bersama kita tuh apa? Akhirnya membangkitkan kita yang sedang menderita, misalnya gitu. Jadi nggak salah kerumitan seperti teologi gitu, maksudnya kerumitan iman mesianik, dipelajari Torah, bahasa, dan lain-lain, nggak salah. Tapi mungkin kita, orang-orang mesianik bisa lebih, ketika bersaksi ke orang lain bisa lebih membuat relevan gitu dengan cara memakai kerumitan itu untuk membangkitkan, menghibur dan menegur. Kan itu saudara kita kan, kita kasihi gitu. Bukan hanya sekedar bilang itu salah lu gitu, bukan cuma gitu, tapi kita gimana cara bisa menegur. Kita bukan menyudutkan karena membuktikan kita benar dia salah, kita menyudutkan agar dia nggak punya pilihan selain cinta, selain ikut Yesua. Gitu. Itu kuncinya. Sam, Dek, apa ya? Mau diakalin juga semuanya satu gitu. Kadang kalau ngomong ke orang lainnya sih suka bingung kok gimana membuat meyakinkan orang gitu. Iya, tapi kan itu mungkin ruah HaKodesh juga ya. Cuma maksudnya kita jadi tahu juga ya fokus kita tuh ke situ kan. Karena kan sebenarnya harusnya nggak ada alasannya, bener nggak sih? Nggak tahu sih. Kalau gue secara pribadi sih begitu lihat Messianic Judaism dan maksudnya udah dibuka klipanya, terus lihat apa yang Paulus tulisin bener-bener di luar apa yang gue pikirin selama ini. Dan itu nyambung sama Messianic Judaism, dan anehnya Messianic Judaism yang tidak terkonek satu dengan yang lain seluruh dunia bisa mengatakan hal yang sama tuh aneh gitu. Nah, ketika melihat itu kayak nggak bisa berpikir bahwa gue nggak usah yang inilah, gue yang ini aja tuh kayak nggak bisa, nggak mau gitu. Nah, tapi gimana caranya kan? Itu biar itu datang ke saudara-saudara kita juga yang percaya Yesus juga, tapi mereka bisa berpikir bahwa gue nggak bisa nih tetap kayak gini, harus berubah gitu, harus ikut gimana kayak gitu lah, ya kan? Gimana? Ya tapi intinya sih gini sih yang mau kita sampaikan dan suarakan di dalam kasus ini sih mungkin sebenarnya si simpelnya cuma itu sih, kayak Messianic tuh
seperti bagi kita tuh seperti berita Yesua yang memang kabar baik itu mau diberitakan lewat bangsa-bangsa diberkati oleh bangsa Yahudi. Oleh orang Yahudi akan keturunan Abraham akan memberkati bangsa-bangsa dan orang-orang akan belajar dari orang Yahudi. Lalu ini adalah berita Yesua, berita Injil Yesua yang paling memerdekakan, yang paling menolong. Jadi ini bisa dibilang seperti harta yang akhirnya kita temuin. Tapi gimana caranya harta ini bisa kita realisasikan ke saudara-saudara kita yang lain juga, bukan untuk membuat mereka jadi pengikut kita, tapi untuk membuat mereka bisa menemukan apa yang kita temukan. Tapi gimana caranya itu bisa relevan ke semua kalangan, bukan hanya orang yang pengen tahu gitu. Mungkin keterbatasan pengetahuan dulu gitu, itu membuat kita kenal Tuhan. Tuhan itu cuma segitu doang gitu. Gue juga tahu lah. Andai kata orang nggak perlu belajar, tahu Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu menyelamatkan gitu. Di seputar itu, tapi begitu dimasukin ke Torah dan kelipannya dan yang dibuat bisa menerima gitu, yang dimana itu tugas Tuhan, bukan tugas kita kan. Tapi maksudnya setelah kita mendapat itu pasti orang bakal ini sih, maksudnya semua orang bakal datang dengan sendirinya gimana sih, bakal tertarik dengan sendirinya gitu, Bang. Karena kan nggak bisa lagi kita meninggikan Tuhan selain dengan cara ini kan. Ketika Tuhannya nggak terbatas, susah sebenarnya nggak tahu. Maksudnya ketika Tuhannya udah kita kotak-kotakan gitu, Bang, nggak terbatas ketika Tuhan ditinggikan justru lewat Torah, lewat kebenaran yang sejati ini orang akan dengan sendirinya tertarik gitu, karena kan jadi bercermin kan. Gue kayak gini nggak kenal Tuhan, maksudnya salah satu poinnya itu gitu. Berarti yang harus diberitakan oleh Mesianik adalah bukan hanya sekedar bukti bahwa Yesua itu dan para muridnya adalah orang Yahudi aja sebenarnya. Itu penting sih, karena kalau nggak kan kita bakal berpikir, ya kenapa tuh ini ngomong gini, kenapa ini ngomong ini yang mana bukan Yahudi gitu. Tapi dan menggambarkan Yesua seperti bukan orang Yahudi. Tapi mungkin yang paling inti dan paling pentingnya adalah bagaimana yang tadi lu bilang itu, yang bahwa pesan ini tuh bisa benar-benar ngebuat orang tuh datang tuh bukan hanya karena alirannya bagus. Jadi kayak kita bukan berita yang kita beritain bukan cuma sekedar kerumitannya, kehebatannya, tapi kehebatan hubungan koneksi kanan kiri, tapi justru karena itu belum tentu menarik buat orang lain, ya nggak sih? Iya. Orang nggak beragama rasanya kayak terus apa urusannya gitu. Mana sekarang kan gelombang hype dunia kan besar kan. Iya. Corona dan yang lain-lain, bagaimana cara kita bertahan hidup juga udah bikin orang pusing. Iya. Itu belum lagi kalau dunia baik juga tepatnya gelombangnya keras gitu, ke arah yang pesta pora gitu. Bukan. Iya. Memang sih. Jadi kayak kudu Mesianik mungkin bukan hanya sekedar mengiklankan dirinya itu sebagai aliran yang sama-sama, hanya sekedar sama seperti Yesua aja, bukan hanya sekedar ya, bukan berarti nggak boleh, berarti kan iya dong, hanya sekedar iya jangan seperti yang cuma sekedar sama kayak Yesua atau bahasanya Ibrani terus lebih dalam apa segala macam, tapi gimana caranya membuktikan relevansinya itu kepada orang yang suam-suam kuku sehingga mereka nggak punya pilihan untuk nggak lagi suam-suam kuku dan memikirkan Tuhan. Mungkin berarti berita itu kudu dinaikin gitu. Maksud gue gimana ya cara ngomongnya? Kayak Mesianik harus mulai menaikkan berita itu bahwa lu nggak punya pilihan selain lu serius ikut Yesua dengan cara Yesua gitu, bukan dengan cara yang lain. Itu dibikin nggak ada pilihan. Kedua yaitu dibikin kerumitan daripada firman itu ternyata untuk membangun dan untuk menyemangati kita, menghibur menyemangati kita gitu. Bahwa ini benar, bahwa Tuhan beserta saya tenang gitu. Ya kan? Jadi kayak kerumitannya emang bener-bener relevan bisa dipakai. Nah, seringkali kita malah yaudah untuk belajar untuk mendapatkan hal yang sulit. Sadar nggak? Banyak pasti orang yang ngerasa gitu, ya nggak sih? Belajar hanya untuk mengetahui sesuatu yang sulit dan tersembunyi. Tapi banyak orang yang sangat simple, orang yang sederhana itu hanya belajar untuk bisa ngelakuin. Jadi intinya kayak kalau saya gini salah, kalau saya gini salah, gimana caranya saya nggak gini? Kan simple gitu. Dan itu kesimpulan itu yang membuat kita semua bisa menerima. Karena kita belajar untuk menerima kan, bukan belajar untuk pinter. Iya, tapi kenapa di Mesianik itu Torah kan pada hukum yang kita nggak bisa paham, tapi kita lakuin kita jadi bisa mengerti maksud Tuhan gitu. Itu karena kita belajar Tuhan bentuk sebagai pembentukan itu untuk menerima apa yang mau dia kasih. Sebelumnya kita nggak bisa kan, tapi lewat Torah inilah kita sebagai bangsa-bangsa jadi bisa menerima kayak gitu. Iya, benar. Makanya kita juga kudu jangan gitu ya, maksudnya kitanya yang Mesianik juga jangan gitu, jangan kayak cuman buat belajar biar apa tadi, biar pinter kedar itu, tapi benar-benar bisa belajar untuk nerima gitu, untuk bisa ngelakuin kan. Dengan itu kita kan bisa jadi saksinya kan, Bang. Iya, dengan menerima. Iya, nanti orang juga kata Syam datang sendiri lah. Maksudnya bukan datang sendiri, tapi kita maksudnya melihat terangnya gitu, Bang. Ya, ada waktunya. Ada waktunya Tuhan membuat terang itu bercahaya kan. Maksudnya orang-orang jadi yang di atas gunung pun melihat lah gitu. Diterangi juga.
Tapi baik lagi ke poin yang tadi pertama yang lu bilang. Apa? Gunakan pengetahuan ini teh untuk membuka mata gitu. Iya. Bukan untuk cuman sekedar itu kan. Poin utamanya itu Hanya dulu gitu. Iya, bukan hanya sekedar kayak mesianik paling bener buktinya gitu. Iya, bukan cuma itu doang. Itu bukan poin sama sekali soalnya. Iya. Karena yang paling penting ya itu sih, gimana caranya semua pengetahuan yang dahsyat ini tuh bisa membuktikan bahwa kita nggak bisa kalau kita cuman gini dulu gitu. Kita harus bertobat gitu. Jadi intinya kerumitannya itu untuk menjadi bukti bahwa lu harus bertobat, lu nggak punya pilihan selain lu percaya Yesus dan ikut dia gitu. Satu itu, kedua yang bisa nyemangatin ya kan? Ya mungkin orang-orang nah makanya tadi juga gitu kan, kita juga sama yang belajarnya gitu. Seringkali kita belajar malah untuk tahu yang rumit aja, tahu yang tersembunyi ya kan. Sering kan kita mungkin ngerasa gitu saya mau selidiki yang tersembunyi gitu, hanya untuk itu, padahal bukan itu. Padahal yang tersembunyi itu kita selidiki fungsinya untuk bisa kita lakukan atau mengubah iman kita, ya kan? Atau menyemangati kita waktu kita lagi susah gitu. Jadi tetap aja balik lagi untuk hidup, karena Tuhan sendiri bilang di Torah bahwa itu untuk hidup. Torah itu Musa bilang dibilang di situ di sama sih di parasha minggu ini juga. Torah itu untuk kamu hidup di sini kan, untuk kamu hidup. Jadi kalau nggak bisa dipraktekin ke hidup, terus buat apa? Kan tujuan kita tahu nama rahasia ini untuk hidup kita. Jadi baiklah kita juga yang orang mesianik itu nge-set pikiran kita tuh gitu, belajar itu untuk memperbaiki hidup. Jadi simple aja gitu. Tuhan ngomong gini nih, kenapa? Yang saya harus ubahnya gimana? Caranya gimana? Apa yang saya harus ubah? Salahnya apa? Simple kan? Nggak harus rumit, nggak harus apa ya? Ini susah nih, bahasa aslinya mungkin ini kita selidiki. Jadi kita tuh kayak selidiki, wow ternyata ini nyambung. Saya yakin ada sambungan-sambungan itu, tapi apa yang lebih penting adalah ketika kita baca, gimana caranya itu ngubahin hidup kita. Jadi belajarlah untuk berubah, belajar Torahlah untuk bisa melakukannya, belajar Torahlah untuk berubah, bukan untuk sekedar menyelidiki. Benar? Betul sekali. Karena nanti ada masanya kan, maksudnya misalkan gue pribadi ya, bukan orang lain, maksudnya asik-asik belajar nih bang, terus tiba-tiba ada hal kejadian yang ada di kehidupan gue gitu. Di situ kan kadang-kadang kelabakan kan, atau harus ngapain gitu. Dari itu banyak, bukan cuma hal besar doang ya, maksudnya banyak kan dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Nah itu tuh kadang-kadang kita lost, tetap pakai pikiran yang sama dengan dunia gitu. Kalau kita fokusnya bukan belajar untuk hidup teh, jadi pas lagi ada hal di kehidupan tetap lost gitu. Akhirnya tetap imannya nggak ada gitu, nggak ada emunah, nggak ada ketenangan di dalam bitakon, di dalam bitakonnya gitu. Jadi teh belajar serumit apapun, kalau begitu udah ada hal ngejebret mah, kalau cuma untuk belajar itu percuma gitu. Iya, benar. Kita mengumpul, ini tuh sadar kita lagi mengumpulkan seperti semut merah yang ada di dinding, melihatmu curiga, dia akan penuh ditanya. Maksudnya mengumpulkan ini untuk musim dingin gitu. Iya benar. Jadi fokuslah untuk itu ya, bukan hanya untuk sekedar tahu, pinter, dan aliran hebat gitu. Hebat sih memang, kadang-kadang kita juga amazed lah sama pengetahuan itu gitu. Bener, dan itu nggak salah. Dan itu bukan harus dihilangkan. Cuman kitanya harus tahu bahwa menggunakan itu untuk hidup gitu. Intinya sih itu, bukan salah tapi menggunakan untuk hidup. Kita juga yang umat mesianiknya menyebarkannya dengan cara itu. Sebetulnya itu juga Tuhan yang bawa ya bang, ke arah untuk hidup itu tuh gitu. Iya, kan katanya kan Torah itu dilakuin katanya fungsinya biar apa? Biar orang-orang melihat, biar orang-orang takut akan Tuhan kan, tir'ah, ya kan? Berarti kan dia khawatir kan, dia takut dan khawatir. Artinya maksudnya jadi concern lah dalam hidup dia gitu. Tuhan tuh, dia tuh respect Tuhan tuh sampai jadi concern. Dengan apa? Dengan cara diberitahukan hal tersebut, hidup berdasarkan itu. Jadi harusnya biar orang melihat lalu menjadi takut kepada Tuhan tuh, maksudnya jadi respect sama Tuhan, jadi hormat sama Tuhan dengan cara firman Tuhan, dengan cara Torah itu gitu. Bukannya hanya sekedar cuma jadi pengetahuan. Yang mana nggak salah cuma jadi pengetahuan, cuman kurang. Orang kan suka jadi anti pengetahuan juga ada kan? Itu mah cuma pengetahuan. Lah, emang butuh. Kalau budi kita emang butuh pengetahuan. Itu kan vessel kan, membentuk vesselnya. Iya, tetap aja daas. Kita perlu daas kan, Pak. Daat kan kita perlu, tapi disertai dengan hokmah dan bina, dan disertai dengan khasiat dan gevuire. Alef, emuna, beis, bitochen, gimel, gevura, alef, beis, gimel, alef, beis, gevura, ada lagunya Pak. Lagu siapa itu? Nggak tahu. Yang nyanyinya masih itu sih. Enakin tapi kalau dia mengenai sepintas. Barry Weber ada, tapi nggak tahu yang nyanyi lagu aslinya siapa. Nyanyi itu. Alef, Beis, Gimel. Emang lebih takut, nah kayaknya nggak tahu apa. Gue mah cuma tahu Rabina, man. Itu juga Alef.
Gue kira gue apa, maksudnya ternyata enggak. Apa? Gue kira gue apa. Ternyata enggak. Oke. Gimana milenial mesianik? Ya setuju, kayaknya itu yang yang bikin saya kayak suka ngerasa mati juga karena tahu nggak ngelakuin kali itu. Iya. Itu kan pribadi Tuhan dan itu pribadi kita kan harusnya kita hidupin sebagai hati nurani kita ya, tapi kita kadang-kadang cuma rumit. Jadi intinya bukan nggak boleh tahu kerumitan itu, tapi intinya marilah kita belajar untuk bisa melakukannya. Dan itulah yang kita akan tampilkan ke orang-orang sehingga Messianic Judaism akan apa ya? Saya akan menjadi tersebar apa ya? Perpanjangan tangan Tuhan. Aduh, itu. Kurang mas. Iya sih berpanjangan tangan Tuhan, tapi tersebar dengan dalam artian positif, bukan dalam artian merasa di paling benar. Bentar ya. Untuk terpapar. Terpapar mungkin ya. Di masa ini kita memaparkan. Papar juga kayak kurang enak bahasanya. Jadi intinya kita biar kita orang mesianik di Indonesia ya, seperti channel ini orang mesianik di Indonesia bisa menjadi terang sehingga bisa tersebar lebih luas lagi, karena pastinya banyak orang yang akan merasa sangat terbantu. Mungkin dengan cara yang ini kita mencari solusi, kita coba bukan berusaha sih, tapi kita diskusiin, siapa tahu ini bisa menjadi solusi bagaimana itu bisa jadi praktis pemisahan. Jadi benar-benar pemisahan Torah itu bukan cuma dipelajari, tapi kekudusan Torah itu benar-benar jadi praktisnya kita memisahkan hidup kita dengan nilai-nilai duniawi. Itu ada penjelasannya bagaimana nilai duniawi dan Torah itu terpisah, kita bisa lakukan itu. Terus juga sehingga orang nggak ada pilihan selain ikut jalan yang kudus. Terus kita juga bisa menyemangati dari rumitnya, dari complicatednya dan luar biasanya pengetahuan di sini. Kita juga bisa menyemangati orang-orang yang lagi menderita gitu. Dan kitanya simple. Yang rumit itu kan sebenarnya bukan rumit sih sebenarnya, tapi maksudnya yang banyak dan kaya itu kan Torahnya, bukan kitanya, benar nggak sih? Kitanya mah simple aja, belajar untuk melakukan, dan semoga itu bisa menjadi terang buat orang-orang. Betul saudara? Betul. Dan ini juga kayaknya lumayan indah juga kalau misalkan kita suatu hari bisa misalkan ada saudara dari mesianik yang di negara bagian Indonesia manapun, kita bisa bikin kayak gini bareng gitu. Iya. Ini kan dari sisi kita kan, mungkin dari sisi mereka juga ada cerita yang sama atau gimana gitu. Ya betul. Biar kita bisa berdiskusi dan saling menyemangati satu dengan yang lain, terutama mesianik di Indonesia. Benar nggak? Iya. Siapa tahu ada mesianik dari belahan Indonesia yang lain yang ingin berbincang-bincang dengan kita dan membagikan berkatnya di channel Mesianik di Indonesia. Hubungi nomor di bawah ini. Di mana? Oke, kalau gitu saudara-saudara, nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan pembahasan-pembahasan kita tentang Mesianik selanjutnya yang ringan-ringan. Sampai ketemu.